Karena ini lumayan praktis, memilih ayat dan nyanyian. Dalam ibadah kita, paling tidak ada 6 nyanyian, dimulai dengan nyanyian prosesi masuk. Prosesi masuk ini, nyanyiannya dipilih sesuai dengan ungkapan situasi. Kalau misalnya ungkapan situasinya, karena ini bulan Germasa ya, kebetulan saya juga lagi edit. Kalau tata ibadahnya ungkapan situasi sudah tentang alam, nyanyian prosesi masuknya juga tentang alam. Kalau prosesi masuknya, ungkapan situasinya tentang ulang tahun, nyanyian prosesi masuknya juga mengacu pada semangat itu. Umumnya, nyanyian prosesi masuk itu bernuansa penyembahan. Kenapa bernuansa penyembahan? Karena ada Alkitab yang dibawa masuk. Prosesi masuknya Alkitab ke dalam ruang ibadah itu suka tidak suka membentuk suasana menjadi himnal, menjadi berbentuk penyembahan. Kalau di gereja-gereja harismatik, penyembahan itu dilakukan di awal secara berulang-ulang. GPIB ada sebetulnya, cuman kita nyanyi lurus-lurus aja, nggak ada jiwa penyembahannya. Jadi seolah-olah tidak ada bagian itu. Sebenarnya ada pada waktu prosesi masuk. Tapi kalau misalnya ungkapan situasinya itu sudah berupa sukacita karena ulang tahun, karena perayaan-perayaan tertentu, nyanyian awal prosesi masuk juga bisa bernuansa sukacita. Kalau memang dia dari awal sampai akhir mau mempertahankan suasana meriah karena acara tertentu, acara syukuran tertentu. Fotum ini sampai saat ini GPIB hanya punya dua, Mazmur 124 ayat 8 dan Matius 28 ayat 19. Dulu Fotum itu ada yang disambung, tapi sekarang juga masih ada gereja-gereja yang menyambung Fotum dengan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya tidak akan pernah berakhir, dan seterusnya. Tapi kita tidak mengambil pola itu, GPB tidak mengambil pola itu, kita memisahkan antara Fotum dan salam. Begitu juga Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada di ibadah-ibadah yang bagian penutupnya doa penutup dan berkat. Sebetulnya doa penutup dan berkat itu nggak bisa digabung. Kenapa gitu? Doa penutup itu arahnya dari kita ke Tuhan, berkat itu arahnya dari Tuhan ke kita. Jadi kalau Bapak Ibu ikut di ibadah-ibadah, misalnya ibadah keluarga kah, ibadah dengan kerabat kah, asal kita mengerti saja kalau kita di negara orang, di gereja orang, ya udahlah ya apa boleh buat. Tapi doa penutup itu arahnya kita bicara kepada Tuhan, lalu bagian berkat itu kita berbicara atas nama Tuhan untuk umat. Jadi itu tidak bisa digabung sebetulnya. Saran saya, doa penutup ditutup dengan amin, langsung dilanjut dengan rumusan berkat. Sama dengan Mazmur tidak disambung dengan salam. Lalu Matius 28 dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini bisa dipakai asal bukan dalam ibadah yang diikuti dengan sakramen baptisan. Karena di sakramen baptisan atau di sakramen peneguhan sidi, sorry ya, bukan sakramen. Peneguhan sidi, terus peneguhan pemberkatan perkawinan, rumusan Matius 28 itu sudah masuk di sakramen itu, sakramen baptisan dan peneguhan. Jadi fotonya jangan Matius 28, tapi Mazmur 124. Nah, pembimbing ini bisa mengacu kepada ungkapan situasi, bisa mengacu pada pembacaan Alkitab. Tapi yang paling umum di minggu-minggu yang normal, yang tidak ada perayaannya, nah pembimbing itu mengacu pada pembacaan Alkitab. Baca Alkitabnya apa, nas pembimbingnya itu baru disusun kemudian. Kalau di minggu Natal, Advent, Minggu Advent, Minggu Prapaskah, dan Minggu Paskah, itu kita memakai tema yang berlaku internasional. Kalau Advent, ada Minggu Harapan, lalu
sukacita, damai sejahtera. Sekarang ditukar. Harapan, damai sejahtera, lalu kasih, sukacita dan kasih. Nah, nas pembimbing bisa diambil dari tema-tema itu. Kalau Prapaskah itu ada apa ya, okuli, mataku memandang. Lalu ada Yudika kalau nggak salah, berilah keadilan. Nah, itu bisa diambil dari tema-tema itu. Alam, alam ini mengacu pada nas pembimbing, bisa juga mengacu pada perintah hidup baru, mengacu pada bacaan Alkitab. Kenapa begitu? Um, alam ini biasanya diambil dari pembukaan atau penutup surat-surat rasuli supaya ada konsistensi dan kesejajaran. Jadi nas pembimbing itu diambil dari, kalau nggak di perintah hidup baru, karena di perintah hidup baru itu diambil dari etika Kristen, surat-surat rasuli, atau pada pembacaan Alkitab. Nyanyian setelah salam adalah nyanyian yang mengacu pada nas pembimbing. Jadi kalau nas pembimbingnya tentang alam, nyanyiannya juga alam. Nas pembimbing nanti ada di berikutnya, di slide berikut. Bisa juga berupa nas pembimbing yang dinyanyikan atau respons terhadap nas pembimbing. Kalau nas pembimbing itu sudah berupa ajakan, ajakan beribadah, maka nyanyiannya juga bisa merespon dengan kesediaan beribadah. Jadi nyanyian setelah salam ini mengacunya ke nas pembimbing. Nah, seperti itulah hubungannya. Lalu bagian berikut, pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu mengacu pada ungkapan situasi di awal. Perhatikan, ungkapan situasinya ini tentang apa? HUT Yapendik, HUT PKB, HUT GP, itu tentang apa? Jadi pengakuan dosanya diambil dari pergumulan yang terkait dengan Yapendik misalnya, tentang PKB, tentang GP. Bisa juga diambil dari Mazmur, dapat menyertakan nyanyian Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihani, ada banyak. Lalu dapat dinyanyikan juga, misalnya Kidung Jemaat berapa itu? 4, 6, 7 kah? Tuhanku bila hati kawanku itu sudah merupakan pengakuan dosa. Bisa dinyanyikan. Nggak perlu dirangkai dengan kata-kata juga bisa. Berita anugerah itu mengacu pada pembacaan Alkitab. Bacaan Alkitabnya apa, berita anugerahnya itulah. Kalau diambil dari perkataan Tuhan Yesus, tidak perlu ditutup dengan rumusan yang biasa kita dengar. Jadi rumusan, kalau Bapak Ibu ingat, rumusan berita anugerah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa gitu. Kalau berita anugerahnya sudah diambil dari perkataan Tuhan Yesus, seperti waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Perkataan Tuhan Yesus itu sudah cukup, tidak perlu ditambah lagi berdasarkan firman ini sebagai pelayan Yesus Kristus, itu sudah tidak perlu. Jadi sudah tidak ada pengulangan. Lalu nyanyian pengampunan. Nyanyian pengampunan itu mengacu pada berita anugerah. Bernada syukur bukan lagi berupa doa atau ratapan. Ini kadang masih suka apa ya, suka ketukar. Dia sudah beri, ternyata nyanyiannya masih nyanyian Tuhan kasihanilah. Itu nggak cocok. Perintah hidup baru mengacu pada tema dan bacaan Alkitab berupa etika Kristen ada di surat-surat Paulus, atau yang kalau menurut Calvin ada dua ini, kalau nggak di Keluaran 20 atau Matius 22. Nah, kalau Bapak Ibu ingat di GB Gita Bakti ada rubrik perintah hidup baru. Nah, itu bukan berarti setelah hidup baru yang dibacakan dari surat-surat Paulus terus ditutup dengan nyanyian yang di rubrik itu. Di rubrik Gita Bakti itu ada lagu apa ya, perubahan ajaib, ada apa lagi tuh. Itu perintah hidup baru yang dinyanyikan. Jadi kita harus pilih.
Kalau perintah hidup barunya dibacakan, maka tidak perlu lagi ada nyanyian itu. Tapi kalau nyanyian itu sudah dinyanyikan, tidak perlu lagi ada perintah hidup baru yang dibacakan. Jadi ini perlu diperhatikan karena nyanyian perintah hidup baru yang ada di Gita Bakti itu tidak bisa menggantikan nyanyian kemuliaan yang selalu harus mengikuti perintah hidup baru. Ini ada pemaknaannya. Pemaknaannya serius sekali. Jadi perintah hidup baru harus ditutup dengan nyanyian kemuliaan. Ini penekanan bahwa kalau kita bisa hidup sesuai dengan etika Kristen, sesuai dengan teladan iman, kita berakhir pada kemuliaan bagi Allah, bukan pada pujian untuk kita yang melakukan. Nah, jadi perintah hidup baru harus disambung dengan nyanyian kemuliaan, bukan nyanyian yang ada di Gita Bakti yang termasuk di rubrik perintah hidup baru. Nah, nyanyian kemuliaan itu ada Gloria Patri, Gloria besar, ada Gloria kecil, yang kemarin di tata ibadah kemarin tuh Kidung Jemaat 48, Kidung Jemaat 100 untuk Natal. Lalu ada Gloria in Excelsis Deo, ini sangat megah dinyanyikan pada masa raya Advent dan Natal. Lalu ada masukan dari Gereja Katolik. Gereja Katolik itu ya dari mana kita berakar juga. Tidak akan Gloria di minggu-minggu Prapaskah. Kenapa begitu? Minggu Prapaskah itu adalah minggu untuk kita menghayati penderitaan seterpuruk-terpuruknya. Jadi untuk sampai di Gloria, kita harus menghayati dulu 7 minggu Prapaskah, 6 minggu kah? 7 minggu. Baru habis itu ketika kebangkitan Kristus, itulah kita merayakan kemuliaan Allah. Jadi selama minggu Prapaskah, nyanyian kemuliaan Gloria ini tidak wajib ada. Cukup sampai di perintah hidup baru. Ini ya, nyanyian pengampunan diambil dari berita anugerah. Lalu berikutnya, nyanyian liturgi haleluya. Ada Maranatha, Hosiana, dan haleluya. Di masa Advent, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Prapaskah, selamatkanlah kami. Natal, haleluya, pujilah Tuhan. Natal, Paskah, Pentakosta. Pembacaan Alkitab mengacu pada tema ibadah atau kalau di GPIB, sabda-sabda itu adalah titiknya. Ada juga yang khotbah serial. Kepadamu puji-pujian, ini sebetulnya disebut juga dengan doksologi. Saran saya, irama yang dipilih disesuaikan dengan nyanyian liturgi ini. Kan di Gita Bakti itu haleluya dengan kepadamu puji-pujian ada yang lagunya sama. Ciptaannya Kristen Mandang. Itu kalau haleluyanya sudah pakai haleluya itu, kepadamu puji-pujian juga bisa pakai itu juga. Nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Apakah orang bosan? Enggak. Itu untuk menjaga konsistensi emosi dalam nyanyian ibadah. Kidung Jemaat 474 atau Gita Bakti 392 kepadamu puji-pujian ini namanya doksologi juga. Lalu nyanyian khotbah. Nyanyian khotbah ini mengacu pada tema dan bacaan Alkitab, ini sudah tentu. Dapat juga berupa khotbah yang dinyanyikan. Jadi ini di pembinaan sebelum-sebelumnya. Kalau dia ditaruh sebelum jawaban jemaat, artinya dia khotbah yang dinyanyikan. Kalau dia ditaruh setelah jawaban jemaat, artinya dia respon terhadap tema dan bacaan Alkitab. Kepada puji-pujian mengacu pada nyanyian liturgi, nyanyian khotbah mengacu pada pembacaan Alkitab. Ajakan memberi. Ajakan memberi mengacu pada tema dan bacaan Alkitab, dapat berupa ajakan untuk memuliakan Allah, ada juga ajakan untuk melayani. Ajakan untuk memuliakan Allah itu banyak. Roma 12, sembahkanlah tubuhmu sebagai
yang kudus, hidup, dan berkenan kepada Allah. Nyanyian persembahan mengacu pada ajakan memberi. Kalau ajakan memberinya dari Mazmur, nyanyian persembahannya itu bisa lebih lebih luas pilihannya, bisa kepada puji-pujian kepada Allah. Tapi kalau ajakan memberinya itu mengacu pada ajakan untuk melayani, nyanyian persembahan itu dapat berupa tekad untuk melayani. Bagi Yesus kuserahkan, Tuhan ambil hidupku. Jadi kalau ajakannya untuk melayani, nyanyian persembahannya juga begitu. Tidak pas rasanya kalau ajakan memberinya diambil dari Mazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, dan seterusnya. Lalu nyanyian persembahannya ternyata tekad untuk melayani. Nggak pas. Jadi kalau ajakan memberinya ajakan melayani, lagunya juga disesuaikan. Doa persembahan mengacu pada ajakan memberi. Jadi kalau Bapak Ibu yang menyiapkan doa persembahan, perhatikan juga ajakan memberinya tentang apa. Karena ajakan memberi itu kan mengacu pada tema dan bacaan Alkitab. Jadi doanya juga di situ. Jangan ngajak memberinya apa, berdoanya apa, ayatnya apa gitu. Mengacu juga pada tema dan bacaan Alkitab. Ini penting sekali supaya doa persembahan kita, istilah anak sekarang tuh nggak mati angin, nggak cuma itu aja. Amanat pengutusan mengacu pada tema dan bacaan Alkitab, bisa berupa janji Allah, bisa berupa pengutusan. Kalau gitu, nyanyian pengutusannya mengacu pada amanat pengutusan, iramanya menggambarkan semangat yang diutus. Ini sama dengan nyanyian persembahan. Kalau amanat pengutusannya itu berupa janji Allah, maka nyanyian pengutusannya juga tentang tekad untuk berpegang pada janji Tuhan. Tapi kalau berupa pengutusan, nyanyiannya juga bisa yang lebih praktis, kayak lagu berapa waktu lalu ya, umat Tuhan celikanlah matamu, itu juga bisa. Kalau amanat pengutusannya berupa eh, pelayanan kepada dunia. Jadi ini semua sambung menyambung kalau Bapak Ibu perhatikan. Nyanyian persembahan, doa persembahan itu mengacu pada ajakan memberi. Nyanyian pengutusan mengacu pada amanat pengutusan. Nah, ayat Alkitab yang dinyanyikan. Ini kalau kita pilih lagu nih, perhatikan juga ini ya. Ayat Alkitab yang dinyanyikan itu penekanan atau ternyata pemborosan. Kalau di Mazmur 15 itu dibacakan, Gita Bakti ada di Gita Bakti 19. Gita Bakti 19 itu diangkat dari Mazmur 15. Amsal 3 itu dinyanyikan di Gita Bakti 52. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, dan seterusnya. Tapi nyanyian ini, Gita Bakti 19 ataupun Gita Bakti 52, tidak menyanyikan ayat Alkitab secara utuh. Jadi ini masih bisa, misalnya nas pembimbingnya Mazmur 15, nyanyiannya Gita Bakti 19. Nas pembimbingnya Amsal 3, nyanyian nas pembimbingnya Gita Bakti 52. Tapi kalau misalnya seperti ini, bacaan Alkitabnya Mazmur 23. Nyanyiannya Kidung Jemaat 285 yang adalah eh, nyanyian dari Mazmur 23 secara lengkap. Nah, ini namanya pemborosan. Sudah dibaca, dinyanyikan apa adanya pula gitu. Jadi bisa dinyanyikan, bisa di cara yang sama bisa. Tapi perhatikan, kalau ini berupa pengulangan, artinya kita boros di waktu. Habis-habisin waktu aja, cuman buat mengulang hal yang kita sudah baca atau membacakan hal yang sudah kita nyanyikan. Lalu yang berikutnya, nah ini yang penting Bapak Ibu. Sesuaikan tempat yang digambarkan oleh ayat dengan nyanyian. Kalau tempatnya menggambarkan gurun,
laut, sungai, gunung, padang. Nyanyiannya juga gitu. Misalnya, Keluaran 13 yang menggambarkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Nyanyiannya juga tentang padang gurun. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia dan seterusnya. Jangan konteksnya tentang gurun, nyanyiannya eh, tentang air, tentang laut. Yang mana tuh? Eh, Gelombang dunia menderu, kulung. Ya kira-kira itulah. Jadi kalau ayat Alkitabnya gurun, nyanyiannya juga tentang gurun. Kalau nyanyiannya tentang sungai atau laut, nyanyiannya juga begitu. Markus 4 itu Tuhan Yesus meredakan eh, air laut. Kirim Jemaat 30, angin ribut menyerang dan seterusnya. Jangan lagunya tentang laut, tentang air, nats Alkitab tentang air, lagunya tentang gunung. Gunung dan padang, misalnya Yesaya 54. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Di PKJ ada, ini lagu Batak nih keren banget. Biar gunung beranjak dan seterusnya. Jangan lagunya tentang gunung, nyanyiannya tentang laut. Itu nggak cocok. Jadi ini yang perlu sekali diperhatikan. Juga sesuaikan dengan timeline-nya. Timeline-nya maksudnya apa? Zaman tapi tentang padang gurun, tapi lagunya Selamat di Tangan Yesus. Nggak ada Tuhan Yesus di padang gurun gitu maksudnya. Ceritanya tentang zaman kerajaan yang diangkat tentang raja-raja Israel. Terus lagunya tentang Tuhan Yesus itu nggak cocok. Begitu juga dengan tentang Tuhan Yesus kalau nyanyiannya ternyata tentang padang gurun, tentang apa ya bangsa Israel itu nggak cocok. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Sesuaikan timeline yang digambarkan ayat dengan nyanyiannya supaya nyanyian yang dipilih itu nggak kayak lompat-lompat waktu. Dia bisa tembus waktu dia. Dia lagi di padang gurun, tahu-taunya ada Tuhan Yesusnya. Ada Tuhan Yesusnya, tahu-tahu dia digambarkan tentang Israel yang pulang dari pembuangan. Ada juga zaman rasul-rasul dan gereja. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, ini yang penting juga. Perhatikan dinamika emosi yang dibangun dari awal sampai akhir. Hal ini perlu untuk menentukan pemilihan nyanyian. Nyanyian prosesi masuk biasanya bentuknya himnal. Dia apa ya? Karena pembukaan dan ada prosesi masuk Alkitab. Lalu nyanyian setelah pembimbing dia disebutnya tema. Agak naik sedikit emosinya. Nyanyian berita anugerah nuansanya sebetulnya lebih riang dari nyanyian sebelumnya. Kenapa begitu? Karena kita diampuni. Nyanyian khotbah ini netral. Sebaiknya netral, nggak perlu juga terlalu bersemangat. Nanti semangatnya kita simpan di pengutusan. Jadi nyanyian khotbah ini nuansanya netral. Lalu naik lagi, nyanyian persembahan, nuansanya syukur, nuansanya lebih bersemangat. Walaupun lagunya tentang pengabdian diri, tapi dinyanyikannya dengan semangat. Nah, di pengutusan, nuansanya energik, semangat untuk diutus. Nah, ini idealnya begini Bapak Ibu, kalau milih lagu. Jadi perhatikan juga dinamika emosi ini. Kita rasa kemarin ya, jelek sekali kayaknya. Kita udah semangat dengan eh, semangatnya ya pendik, kemudian ada lagi teaser tentang ajakan untuk ikut terlibat dalam khut panrah, lagunya lagu doa. Itu terasa sekali jeleknya, maksudnya turun emosinya. Jadi ini yang perlu sekali diperhatikan. Kalau di awal itu sudah lagu yang festif, sudah lagu yang bersuka cita, bisa. Tapi pertahankan sukacita itu sampai awal, sampai akhir. Jadi kalau memang sudah di awal sudah sukacita, sukacitanya bertambah sampai di pengutusan. Nah, itu agak susah emang. Tapi ya begitu.
caranya, karena lagu di pengutusan ini mesti merupakan yang gongnya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ingatlah ketika tata ibadah diibaratkan panggung dari suatu khotbah, maka segala sesuatu yang ada dalam tata ibadah harus mendukung khotbah. Kenapa kita harus tahu ini? Harus tahu kita tidak hanya menyiapkan khotbahnya, lalu nyanyiannya, ayat-ayatnya kita ambil secara random, tapi perlu sekali memperhatikan ini. Ibaratnya gini, kalau ibadah diibaratkan sebagai panggung pertunjukan, khotbah itu misalnya di tengah inilah, semua yang ada di panggung ini mendukung khotbah. Semua yang ada di panggung ini mendukung ceritanya. Kalau ini cerita tentang apa ini, kerajaan kah, dari Minang kah, ini dari mana ini? Semuanya setting-settingannya begitu, warnanya begitu. Bentuk kursinya, bentuk jendelanya, semuanya disesuaikan. Ini juga, ini cerita tentang apa nih, pelaut. Cuma ambil aja sih gambarnya di Google. Tentang laut, tapi backgroundnya itu disesuaikan. Warnanya, warna hijau, hijau yang di laut itu, lalu kostumnya. Nah, ibadah juga begini Bapak Ibu. Kalau kita punya ide di satu apa ya khotbahnya itu, satu tema di khotbah, tema itu harus dibentangkan dari awal sampai akhir supaya khotbah itu ibarat tokoh sentral di panggung dan tata ibadah itu ibarat panggungnya. Semua yang ada di panggung mendukung khotbah. Kalau nih pengandaian kedua, kalau ibadah itu dihadirkan sebagai suatu cerita yang bertumpu pada khotbah, maka ayat dan nyanyiannya harus sambung menyambung dari awal sampai akhir. Misalnya gini, ibadah sebagai satu cerita. Ini saya ambil juga di internet. Tulisannya nggak jelas, tapi judulnya Ina Anak Desa. Dari gambar ini semoga kita bisa tebak ya. Awalnya pengantarnya diceritakan siapa itu Ina. Lalu Ina mungkin ini lagi di depan rumahnya. Dia lihat ada petani atau penjual sayur. Lalu Ina saling membantu dengan membeli sayur misalnya. Terus puncaknya akhirnya semuanya happy, semuanya bahagia. Ini kalau tata ibadah ibarat satu cerita, jadi dari awal, dari ungkapan situasi, ajakan beribadah sampai ke pengutusan, dia harus menjadi satu cerita yang utuh. Gimana caranya? Ayat dan nyanyiannya itu harus dibuat sambung menyambung. Uniknya, tata ibadah itu dimulai dari tengah, dari khotbah. Dari khotbah baru kita sambung ke depan, sambung ke belakang. Jadi kalau tata ibadah diibaratkan sebagai satu cerita utuh, dari depan sampai belakang, dari awal sampai akhir. Dia harus sambung menyambung supaya kita ngerti apa yang sedang diceritakan di ibadah itu. Ini kan ibarat rumpun satu, rumpun dua, rumpun tiga, rumpun empat. Kalau misalnya, bisa nggak nyanyian pembukaan itu dimulai dari nyanyian pengutusan? Tergantung Bapak Ibu, tergantung ceritanya. Tergantung narasi yang mau dibangun. Kalau misalnya tata ibadah itu misalnya nanti nih, tapi Vikaris tata ibadah peneguhan bukan pengutusan ya. Maksudnya lebih menitik beratkan peneguhan. Kalau tata ibadahnya itu tentang pengutusan, jadi nyanyian di depannya bisa dimulai dari pengutusan bisa PKJ 177 misalnya. Tuh aku Tuhan semesta, ini aku utus aku. Tapi nyanyian setelah itu, nyanyian dinas pembimbing, di berita anugerah, itu harus dinamikanya harus naik. Kalau di awal sudah diutus, artinya kelanjutannya kemana? Kelanjutannya kemana lagi gitu. Kalau awalnya sudah istilahnya, kalau ekspektasi di awal sudah tinggi, sampai akhir juga mestinya tinggi. Jika kata ibadah syukur misalnya, ibadah keluarga, setelah keluarga bersaksi di depan kata sambutan, kesaksian keluarga, lalu ditutup dengan nyanyian syukur. Ku berbahagia misalnya.
Ku berbahagia yakin teguh dan seterusnya. Artinya lagu-lagu setelah itu harus eh, lebih festif, lebih riang dari itu. Jadi standar di depan itu udah ditaruhnya riang, penuh syukur, bahagia. Jangan pas lagu berikut langsung turun lagi dia moodnya. Tapi harus dijaga sampai akhir, sampai di pengutusan.